Oke, sekarang ke bagian teori belajar. Di sini ada 4 teori. Ada behavioristik, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Jadi, langsung aja ke teori belajar behavioristik dulu. Yang pertama, Gagne dan Berliner adalah dua orang yang membuat teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktek dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Aliran psikologi belajar juga dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Jadi, behavioristik itu sendiri kan perilaku ya. Jadi, orientasinya ke perilaku ya, perilaku siswa. Perilaku belajar siswa. Nah, belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, proses belajar mengajar yang terpenting adalah seorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Jadi, yang diukur itu yang bisa diamati, yaitu perubahan perilaku. Jadi, kalau misalnya perubahannya itu ada di dalam diri siswa, itu sulit ya untuk dikatakan bahwa apakah dia itu sudah berhasil belajar atau belum. Kalau dia sudah menampilkan perubahan yang bisa terlihat, maka ya guru bisa kalau misalnya menggunakan teori behavioristik bisa mengatakan siswa ini tuh sudah berhasil mencapai goalnya gitu. Dari teori ini, proses pembelajaran dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Dengan kata lain, input yang berupa stimulus dan output berupa respon. Jadi ada kayak sesuatu yang menyebabkan sesuatu gitu. Jadi sesuatu ini tuh misalnya stimulus gitu. Stimulus itu datang atau input itu datang sehingga nanti akan direspon dan hasil responnya itu berupa output. Gitu. Bentuk dari stimulus berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lain yang diberikan guru kepada muridnya. Sementara bentuk dari respon berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Jadi, siswa itu misalnya untuk dia belajar sesuatu, maka dia harus ke-trigger gitu. Dia harus ada sebabnya misalnya yang datang dari luar, entah itu dari ceramah guru kah, atau nasihat guru, atau nasihat orang dewasa lain gitu ya, sehingga dia sendiri nanti akan menanggapi gitu. Jadi tidak ada respon tanpa adanya stimulus duluan. Sementara bentuk dari respon tadi berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak dapat diamati dan diukur. Hal yang terpenting dan perlu diperhatikan adalah perilaku dari stimulus dan responnya. Jadi proses dari adanya stimulus datang, kemudian setelah itu diproses oleh siswa, itu tuh tidak bisa diamati, tetapi yang bisa diamati itu adalah perilakunya gitu, atau respon setelah siswa itu sudah mengolah si stimulusnya. Maksudnya apa yang diberikan guru atau stimulus dan apa yang diterima oleh murid atau respon harus diperhatikan dan diukur. Hal itu dilakukan karena pengukuran stimulus dan respon merupakan hal yang penting agar dapat mengetahui apakah murid mengalami perubahan tingkah laku atau tidak. Pada penerapannya atau proses pembelajaran, teori ini sangat bergantung dari beberapa aspek seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Jadi harus ada modalnya gitu ya. Harus ada goal belajar, harus tahu juga karakteristik siswanya itu seperti apa, kemudian materi yang mau diajarkan apa, terus sesuatu yang bisa mendukung belajar seperti kayak media dan fasilitasnya juga ada. Dalam pelaksanaannya, teori ini memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Yang pertama untuk yang ini apa ya? Oh, yang harus diperhatikan ya ketika guru itu menerapkan teori behavioristik dalam proses belajar. Yang pertama, perhatian guru kepada siswa sangat penting untuk dilakukan. Jadi, ya karena guru yang mau mengukur, jadi guru harus memperhatikan siswanya gitu ya. Kemudian lingkungan belajar juga harus diperhatikan, mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. Kemudian proses belajar mengajar harus dengan stimulus dan respon. Jadi, gurunya harus aktif untuk membuat siswanya aktif gitu. Jadi siswa tuh nggak bisa aktif kalau gurunya nggak aktif duluan.
Nah, untuk kelebihannya, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika murid kesulitan, baru bertanya kepada guru. Ini sebenarnya kayak untuk yang nomor 2 ini tuh ketika siswanya itu sudah terbiasa untuk dia aktif. Kalau misalnya siswanya tuh belum aktif dari awal, dia nggak bisa punya kesadaran untuk belajar mandiri duluan. Terus yang tiga, dapat mengganti cara mengajar atau stimulus yang satu dengan stimulus lain hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid. Jadi makanya kenapa penting murid itu tuh harus diketahui karakternya oleh guru sebelum dia memberikan stimulus, karena belum tentu semua stimulus itu bisa diterima atau kayak direspon sesuai dengan targetnya guru ya. Karena kan karakteristik siswa beda-beda gitu. Jadi cara mengajar misalnya guru untuk karakter siswa yang seperti ini beda dengan karakter siswa yang lain tentunya. Nah, terus dengan teori ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Terus teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Nah, dengan kata lain, perilaku yang berdampak baik bagi murid diberi perhatian lebih dan perilaku yang kurang sesuai dengan murid perhatiannya dikurangi. Jadi kayak ada punishment, terus ada kayak reward. Misal ketika sudah mencapai target si siswa ini, guru akan memberikan apresiasi gitu atau perhatian lebih. Nah, kalau misalnya ada siswa yang belum mencapai target, maka bisa jadi guru akan memberi penguatan gitu. Jadi tergantung dari target belajarnya gitu. Ya. Nah, kekurangannya tidak semua pelajaran dapat memakai teori belajar behavioristik. Terus guru juga diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap gitu. Jadi guru itu udah prepare semua sebelum action di kelas. Murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid pasif. Jadi lebih ke murid itu sebagai objek belajarnya guru. Karena sudah ditentukan target siswanya itu harus seperti apa gitu. Dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. Untuk kayak pengetahuan-pengetahuan yang apa ya, mungkin sifatnya masih untuk siswa-siswa atau kayak anak-anak yang masih di bawah umur gitu ya, atau kayak yang belum punya apa ya, kedewasaan dalam berpikir, mungkin metode ini tuh cocok untuk diajarkan oleh guru ke siswa atau di-apply ke kelas gitu ya untuk murid-murid yang seperti itu yang belum dewasa. Tapi kalau sudah dewasa harusnya sih behavioristik itu lebih diminimalkan karena kan modal dia tadi itu udah ada gitu ya ketika dia masih kecil dengan menggunakan teori ini sebenarnya. Jadi semakin dia dewasa harusnya metodenya itu semakin membuat siswa itu punya kesadaran sendiri untuk belajar. Nah, murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Jadi sangat dependen dengan guru dan ya gurunya yang aktif gitu. Siswanya harus mendengarkan, harus menyimak apapun yang diperintahkan oleh guru. Nah, terus yang kedua, teori kognitif. Jadi untuk teori kognitif ini ada juga ahlinya, jadi seorang psikolog asal Swiss yaitu Jan Piaget yang mengembangkan teori kognitif sehingga teori belajar kognitif ini disebut juga sebagai dengan teori belajar Piaget. Berkat teori ini terlahir perkembangan psikologi yang berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Kalau yang behavioristik kan lebih ke metodenya itu dengan apa ya, treatment atau perilaku ya. Nah, kalau ini tuh lebih ke bagaimana pengaruhnya ke kecerdasan ya. Teori kognitif berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungan. Jadi yang aware, yang sadar, yang mau, yang niat itu siswanya. Gitu. Jadi stimulusnya itu datangnya sebenarnya dari siswanya itu sendiri. Inti dari konsep ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skemata atau skema atau rencana manusia dalam mempersepsikan lingkungannya. Dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seorang mendapatkan cara baru dalam memaknai informasi secara mental.
Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati. Setiap orang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda dan tertata rapi dalam bentuk struktur kognitif. Pengalaman dan pengetahuan inilah yang membuat kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan baik. Teori ini dikatakan dapat berjalan dengan baik ketika materi pelajaran yang baru bisa beradaptasi dengan struktur kognitif atau kemampuan yang dimiliki siswa. Jadi, teori kognitif ini tuh adalah teori yang mengutamakan proses perubahan persepsi di diri siswa gitu. Jadi ketika siswa itu mempelajari sesuatu, maka sesuatu yang datang dari luar itu tuh harus bisa dimasukkan ke dalam otak siswa itu dengan caranya dia sendiri gitu. Dia yang mengadaptasikan bagaimana caranya konsep baru ini tuh bisa bisa masuk gitu ya, atau bisa ya istilahnya kalau bahasa gampangnya bisa dihafal ya, atau bisa dipahami gitu. Jadi siswa itu sendiri yang tahu gimana caranya si konsep baru ini tuh ditaruh di mana sih gitu ya, di bagian mana dari pemahaman yang dia udah punyai gitu. Terus dia juga kayak menghubungkan konsep yang luar ini tuh sebenarnya dengan konsep yang udah ada di dirinya dia, di otaknya dia itu di bagian mananya, terus kemudian bisa dipakai untuk apa gitu. Ya, itu untuk teori kognitif, sehingga kayak lebih karena proses mental di dalam diri siswa mungkin lebih sulit gitu untuk diukur gitu ya goalnya atau targetnya. Nah, arti belajar dalam teori kognitif yaitu proses perseptual atau bisa dikatakan seperti perilaku seseorang dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar. Teori ini mempercayai bahwa belajar itu dihasilkan dari proses persepsi kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang sudah tersimpan di dalam dirinya. Proses belajar mengajar dengan teori kognitif tidak hanya beroperasi dengan terpatah-patah atau terpisah-pisah, tetapi melalui proses yang mengalir dan menyeluruh. Hal yang ditekankan pada teori belajar kognitif adalah proses dari belajar, bukan hasil belajar. Jadi, orientednya itu bukan outcome-nya, tetapi lebih ke prosesnya. Gitu. Jadi, perubahan persepsi. Nah, perubahan persepsi itu kan takes time gitu, butuh waktu dan memang agak lebih lama dibandingkan kalau menggunakan kayak teori behavioristik yang ya prosesnya itu hanya dengan melihat tingkah laku siswa gitu, tapi kan tidak dilihat apakah siswa itu memahami atau tidak gitu ya. Kalau misalnya siswa itu merubah tingkah lakunya tapi dia sendiri sebenarnya tidak memahami apa yang dia lakukan gitu ya, itu kelemahannya ya. Tapi juga kalau yang kognitif ini kan karena dia di dalam, jadi perlu instrumen untuk mengukur agar siswanya itu memang paham atau tidak itu dengan sesuatu yang mungkin lebih kompleks ya instrumennya. Jadi kayak mungkin kayak guru tuh merancang kayak instrumen evaluasinya kayak berupa wawancara kah, ataupun misalnya pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang membuat siswa itu bisa berargumen dan bisa mengeluarkan persepsinya dia gitu. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam teori kognitif dalam proses belajar mengajar, pembuatan materi pembelajaran harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir, oleh karena itu guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia murid atau peserta didik. Nah, karena guru itu ya balik lagi walaupun teorinya beda, ya guru juga tetap harus tahu kondisi awal siswa itu seperti apa, karakter dia itu seperti apa, kemudian kemampuan awal dia itu kayak gimana gitu ya. Jadi tidak bisa langsung dilemparkan materi itu ke siswa tanpa guru itu tahu bahwa mereka itu berada di tingkat perkembangan mentalitas di mana gitu ya. Nah, terus setiap kegiatan pembelajaran harus memiliki makna. Terus agar keberhasilan murid tercapai, maka guru perlu mengamati perbedaan yang ada pada setiap murid. Nah, untuk itu hal yang perlu diperhatikan ya. Untuk kelebihan, yang pertama memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Yang kedua, siswa belajar mandiri dan lebih kreatif. Ya. Terus kekurangannya
teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan, dan pada pendidikan tingkat lanjut teori ini susah untuk diterapkan. Oke, terus ke teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini bukan bagian dari teori pendidikan berdasarkan asalnya. Sebenarnya teori ini bersumber dari filsafat ilmu. Dalam ilmu filsafat ilmu, hal yang dibahas atau dijelaskan dalam teori ini adalah bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori ini, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman yang telah dilewati. Dalam perkembangannya, teori ini menerima pengaruh dari ilmu psikologi, khususnya psikologi kognitif biasa, yang dimana kognitif biasa sangat berkorelasi dengan psikologis manusia untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi, bisa dikatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh murid dalam membangun pengetahuan. Jadi, yang melakukan pembelajaran itu siswanya. Jadi, siswa itu sebagai subjek belajar, sebagai objek belajar juga. Nah, konstruksi berarti membangun. Jadi teori belajar konstruktivisme adalah usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Teori ini berlandaskan pembelajaran kontekstual. Dengan kata lain, manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan. Teori ini menekankan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, menambah pengetahuan yang dimilikinya, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Pengalaman demi pengalaman yang telah dilewati manusia, maka akan memiliki hidup yang lebih dinamis dan pengetahuan akan bertambah. Dalam konteks kegiatan pembelajaran antara murid dengan siswa, teori ini membebaskan siswa untuk membimbing sendiri pengetahuan yang dimiliki berdasarkan pengalaman, tetapi masih dalam pengawasan pendidik. Tapi kalau dibandingkan dengan teori kognitif, teori konstruktivisme ini tuh sepertinya melihat siswa itu punya otonomi yang lebih luas gitu. Jadi mereka tuh tahu kenapa mereka belajar ini gitu. Nah, setelah mereka tahu mereka belajar ini, maka mereka kayak menggunakan teori kognitifnya gitu. Jadi kayak teori kognitifnya itu kan untuk proses pemahaman sesuatu ya. Nah, tapi ditambahkan dengan konsekuensi yang mereka itu aware sendiri gitu. Kenapa sih mereka melakukan ini? Itu kan apa sih hubungannya nanti misalnya dengan dirinya mereka sendiri gitu. Terus dihubungkan juga dengan pengalaman-pengalaman yang mereka sudah dapatkan gitu ya selama mereka hidup. Nah, menurut teori ini, belajar lebih mudah dipahami oleh manusia karena manusia membangun dan mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalamannya yang telah dilewati. Dengan hal ini juga hidup manusia menjadi lebih dinamis. Beberapa yang perlu diperhatikan, yang pertama saat mengajar sebaiknya memberikan kesempatan kepada murid agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasa sendiri. Terus murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. Yang ketiga, lingkungan belajar mengajar harus kondusif agar murid bisa belajar dengan maksimal. Yang keempat, murid diberi kesempatan untuk membuat gagasan atau ide yang baru. Jadi konstruktivisme itu memberikan peluang atau kayak chance atau kesempatan ke siswa untuk bisa outspoken gitu terhadap ide-ide mereka yang baru ataupun misalnya sesuatu yang mereka sudah pahami tadi dari teori kognitif. Dalam pelaksanaannya ada tentu kelebihan dan kekurangan. Untuk teori konstruktivisme, yang pertama untuk kelebihannya dulu. Jadi dalam proses belajar, mengajar, guru dapat mengajarkan para murid untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasannya dan melatihnya agar bisa mengambil keputusan. Jadi take a risk juga gitu ya, mengambil resiko juga gitu, karena yang owning the decision itu adalah siswanya. Nah, terus yang kedua, semua murid bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dan aktif ya. Jadi siswanya aktif untuk belajar dan siswanya sendiri yang belajar gitu. Siswanya sendiri yang jadi pelaku dalam belajar. Terus pengurangan pelajaran yang dilakukan secara berulang akan membuat murid lebih mudah untuk berinteraksi dan yakin bisa memahami pelajarannya. Karena mereka sendiri yang mengalami, makanya tentunya mereka tuh ya setidaknya sedikit bisa mengukur
apakah mereka tuh memahami sesuatu itu atau tidak. Kalau misalnya belum, maka mereka sendiri tuh kayak sudah punya sudah punya kesadaran untuk sepertinya ini harus diulang lagi deh gitu ya. Jadi kayak mereka udah punya sense untuk tahu kapan misalnya sudah paham materinya, kapan mungkin masih perlu diulang lagi. Nah, lalu ketika proses belajar mengajar, murid akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan mendapatkan pengetahuan baru. Misalnya berinteraksi dengan teman-temannya dan guru. Jadi lebih adaptif ya terhadap perubahan lingkungan belajar. Dan terakhir, pengetahuan yang diterima oleh murid akan mudah diterapkan dalam kehidupannya. Jadi karena dia kontekstual, maka pengetahuan itu tuh bukan sekedar hanya ada di dalam mental atau otak siswa, tapi bisa dipakai untuk di kehidupan sehari-hari. Nah, terus kekurangannya, teori ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Jadi kayak tidak terpartisi, tidak terbatas-batas, dia kayak dia kayak keseluruhan gitu. Jadi ya untuk mastering dengan menggunakan teori belajar konstruktivisme memang lebih takes time dibandingkan teori yang lain. Terus yang terakhir, tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan lebih banyak. Jadi mungkin kayak guru itu otonominya berkurang karena yang diberi kebebasan lebih banyak adalah siswa gitu. Ya. Nah, terakhir teori belajar humanistik. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri kan artinya kayak ilmu tentang manusia itu ya. Dari sisi kemanusiaannya manusia ini ya. Teori ini juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan yang positif. Hal ini bisa disebut dengan para pendidik atau guru yang mengajar dan mendidik menggunakan pendekatan humanistik. Guru atau pendidik dengan aliran ini akan mengutamakan hasil pengajaran berupa kemampuan positif yang dimiliki oleh murid. Kemampuan positif akan membangun atau mengembangkan emosi positif para murid. Jadi yang ditekankan itu lebih ke siswa ini tuh punya etika yang baik, punya kepribadian karakter yang baik, ramah gitu ya, yang friendly, yang human gitu ya. Teori belajar humanistik ini berbeda dengan teori belajar behavioristik yang dimana lebih mengutamakan melihat tingkah laku manusia sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sedangkan kalau teori belajar behavior itu hanya melihat motivasi manusia sebagai sebuah usaha untuk memenuhi fisiologis manusia. Jadi kalau behavioristik itu kayak teori yang ya proses stimulus respon aja gitu ya. Jadi sederhana ya. Sedangkan kalau behavioristik ini tuh kalau humanistik itu selain gitu ya, selain stimulus respon diukur juga misalnya atau kayak dibahas juga mengenai motivasi gitu ya, motivasi yang bisa menyebabkan misalnya siswa ini tuh punya outcome yang bagus gitu. Jadi dilihat juga penyebabnya itu apa ya. Dari misalnya motivasinya kah atau dari faktor lain. Nah, teori ini lebih menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pelajaran. Maka dari itu, dapat dikatakan guru sangat berperan sebagai fasilitator, memfasilitasi ya siswanya. Nah, hal yang harus diperhatikan untuk menerapkan teori ini dalam proses belajar mengajar, yang pertama guru berusaha untuk menyusun dan mempersiapkan materi pembelajaran lebih banyak agar tujuan belajar mengajar tercapai. Jadi kayak lebih holistik ya, lebih keseluruhan. Terus guru harus tetap santai ketika mendengar ungkapan dari murid yang memberitahukan bahwa ada perasaan yang kuat dan dalam saat belajar mengajar. Jadi guru itu tidak boleh mengabaikan input dari siswa ataupun argumen dari siswa gitu ya. Jadi lebih deep ya dibandingkan teori behavioristik. Kayak ada juga sedikit teori konstruktivismenya gitu. Jadi kayak ada campurannya kalau menurut saya sih ya untuk teori humanistik ini. Nah,
Lalu dalam teori ini guru sangat berperan sebagai fasilitator tadi ya. Jadi guru itu harus mengkondusifkan kayak lingkungan belajar sehingga murid itu tujuan perhatiannya tuh ke apa yang di treatment gitu ya oleh guru gitu. Nah, lalu ketika guru berperan sebagai fasilitator, guru harus bisa mengenali dan menerima kelemahan-kelemahan pada dirinya. Jadi, guru juga akan mengevaluasi apa yang selalu sudah dilakukan ke siswanya. Jadi nanti next dia bakal tahu kayak ini tuh nggak bisa dilakuin lagi gitu karena dia udah mengevaluasi kelemahannya setelah proses belajar di kelas. Nah, jadi dengan mengenali ini, si guru itu tahu kelemahannya, dan karena dia udah prepare, jadinya kan pembawaan guru juga akan lebih tenang. Terakhir, guru ditugaskan untuk mengetahui keinginan dari setiap murid karena keinginan yang ada pada setiap murid dapat menambah kekuatan dan mendorong semangat belajar. Jadi, kalau teori behavioristik itu tidak melihat tidak melihat tadi ya kayak karakter siswanya tuh yang seperti apa sih gitu ya, sehingga nanti stimulusnya tuh harus begini gitu ya. Jadi beda nih treatmentnya antar siswa yang punya karakter beda. Nah, kalau yang humanistik itu kayak guru tuh juga mendiagnosa atau apa ya, mengenali gitu ya, tahu gitu siswa ini tuh kayak gini, treatmentnya kayak gini gitu, sehingga karena dia tahu karakter siswa seperti ini, maka itu bisa jadi kayak apa ya, alasan kalau dipakaikan begini atau stimulusnya begini bisa lebih cepat gitu ya, misalnya siswa itu memahami sesuatu gitu, karena selaras nih antara karakter dan stimulusnya, jadi kayak sesuai gitu metodenya. Dan sebenarnya kayak lebih inklusif gitu ya, kayak inklusif ke semua siswa gitu, jadi tidak hanya digeneralisasi aja siswanya. Nah, dalam pelaksanaan teori ini juga ada kelebihan, ada kekurangan. Untuk kelebihannya, tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan tingkah laku dan pola pikir bukan karena paksaan atau keinginannya sendiri. Jadi, guru itu akan disenangi oleh siswa gitu ya. Selain guru itu juga bisa menyelesaikan target belajarnya siswa itu sendiri ya. Jadi karena guru bisa mengenali siswa, guru bisa dekat dengan siswa, dan siswa itu ya secara sukarela bisa berubah tingkahnya karena dipahami oleh guru itu sendiri. Nah, terus yang kedua, jika proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku, dan hati nurani, maka teori belajar ini sangat sesuai. Jadi, dengan sukarela gitu ya, dengan sukarela, senang hati, siswa akan merubah tingkah lakunya karena sudah disentuh gitu ya, atau sudah digerakkan kayak persepsinya sendiri atau apa interestnya itu ke guru. Jadi gurunya itu dipandang sebagai sosok yang perfect gitu ya, atau sosok yang diidolakan lah, atau kayak sosok yang mulia ya gitu ya, sehingga siswa itu melihat ya saya mau gitu ya meniru atau misalnya mengikuti perintah guru gitu, atau misalnya menganggap apapun yang diomongin guru itu baik gitu atau harus dilakukan, tapi tanpa paksaan itu sendiri. Nah, terakhir, dengan teori ini murid diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak orang lain. Karena dia sudah menerapkan kayak sikap yang baik, maka dia sendiri jadi individu yang baik gitu. Dan harapannya dengan dia jadi individu yang baik sendiri, itu dia bisa menerapkan kayak prinsip-prinsip baik itu untuk dia bersosialisasi dengan orang lain gitu ya. Yang baik itu seperti apa, yang gak baik itu seperti apa. Nah, kekurangannya, murid yang tidak mau mengerti akan potensi dirinya, maka murid itu akan tertinggal dalam proses belajar mengajar. Jadi, kemauan siswa itu juga penting ya, walaupun di sini
mungkin lebih ditekankan gurunya yang harus mengerti siswa, tapi siswa sendiri juga kalau dia tidak punya motivasi, maka ya sia-sia mungkin ya usaha guru untuk mengenali dan membuat siswa ini tuh belajar gitu ya. Jadi siswanya sendiri itu juga harus mau untuk meresponnya gitu ya, harus mau untuk belajar untuk dirinya sendiri tentunya. Nah, itu untuk teori-teori belajar. Oke, thank you. Next, dilanjutin di video selanjutnya.